Ya, kita mulai mendiskusikan. Sebenarnya di sini ini ya, slide-nya ini adalah CNN atau ConvNet untuk NLP dan Recursive Neural Network. Tapi yang kita bicarakan sebenarnya adalah klasifikasi menggunakan deep learning ya. Ini kita lihat lagi di sini ya. Jadi yang kita bicarakan adalah klasifikasi teks berbasiskan neural ya, terutama neural di sini adalah deep learning. Dari yang sederhana sampai yang agak kompleks. Kemudian kita mulai dari CNN atau ConvNet atau Convolution Network lilitan ya, convolutional lilitan untuk teks klasifikasi teks. Ya, sebelum kita mulai masuk ke tentang CNN untuk teks, gimana, mungkin udah pernah mempelajari CNN, Mbak Asna? Pernah sekilas Pak di yang matkul AI sama Pak ATW. Oke. Di S1 ya? Enggak, di S2 Pak. Oh, S2. Oh iya. Kan ada matkul pengantar AIS. Advance Iya, AI ya? AI ya. Oh iya Pak, dengan Pak ATW ya. Oh, oke, jadi udah tahu ya. Sama seperti Andri juga itu kan mata kuliah wajib kan? Iya, udah ngambil sih. Udah. Oke. Sedikit udah tahu CNN ya. Ya, kemudian untuk refresh barangkali nanti perlu melihat lagi CNN ya, bisa aja di sini. Ya, dilihat di sini salah satunya, saya kira banyak sekali ya, referensi itu banyak sekali yang bagus-bagus juga. Nah, salah satunya ya barangkali bisa melihat di sini dasar-dasar CNN. Di sini, di mana dasar CNN ini saya ambilkan kalau nggak salah dari MIT ya, dari Introduction to Deep Learning MIT. Ini salah satu yang rekomendasi dari saya juga kalau ingin refreshing lagi untuk pengetahuan tentang CNN. Introduction to Deep Learning. Ini Introduction to Deep Learning, ada semacam bootcamp. Nah, ini ada video singkat, ini Maret 2022 ya, dan slide-nya cukup singkat, maksudnya kurang dari 1 jam ya biasanya. Ini judulnya adalah Deep Computer Vision, ya, bukan CNN, meskipun isinya adalah CNN. Mengapa seperti itu? Sama seperti ini. Deep Sequence Modeling ini sebenarnya isinya utamanya adalah RNN, dan ditambah kalau sekarang yang 2022 Transformers. Kalau dulu nggak ada Transformers yang tahun-tahun sebelumnya, judulnya seingat saya juga Deep Sequence Modeling. Jadi ini dinamakan dari karakteristik, saya kira datanya yang sequence atau permasalahannya yang sequence, yaitu seperti teks itu sequence. Kemudian ini adalah biasanya untuk computer vision, meskipun sebenarnya bukan hanya untuk computer vision, adalah yang modelnya itu adalah convolution sebenarnya. Tapi salah satu penggunaan utamanya adalah computer vision. Ya, kita lanjutkan. Ya. Jadi di sini Introduction to CNN, kemudian bagaimana Introduction to CNN ini karena mata kuliahnya di sini adalah mata kuliah NLP. NLP itu adalah teks biasanya ya. Natural language-nya berarti teks, yaitu teks artinya pemrosesan bahasa alami, artinya pemrosesan teks bahasa alami. Kemudian pemrosesan itu ya dekat atau ya dapat dikatakan mining ya, jadi text mining. Introduction to CNN ini artinya contoh-contohnya adalah yang teks. Mungkin
kalau kita belajar CNN biasanya itu yang image, di mana image itu adalah 2 dimensi. Kalau di teks itu 1 dimensi. 1 dimensi karena teks itu hanya sequence yang dari kiri ke kanan kalau bahasa Indonesia. Kalau image kan ada atas, ada ke kanan kiri, horizontal dan vertikal. Kemudian untuk kasusnya sentence classification, dan ini sebenarnya udah relatif lama, tahun 2014 ya, sebagai salah satu pelopor untuk arsitektur untuk klasifikasi teks, di mana yang diklasifikasikan di sini adalah sentence. Ya, kemudian ya 2014 itu udah cukup lama ya. Awal-awal dari penggunaan deep learning untuk NLP untuk teks itu tahun 2014-an. Ya. Kemudian ini adalah macam-macam bunga ramainya. Ya, kemudian simple di sini. Di sini adalah deep. Tahun 2017, artinya lebih baru, tapi juga kalau sekarang berarti relatif agak lama juga. Artinya kalau nggak salah ya ini sebelum Transformers ya. Kemudian ada ini recursive neural nets ya. Ya, recursive neural net itu kalau nggak salah juga ini sebelum recurrent. Apa bedanya rekursif dengan recurrent? Kita lihat nanti. Tapi pada intinya adalah recurrent kita udah tahu. Recurrent itu adalah serial looping. Serial misalkan looping di loop, atau kalau dibuka loopnya berarti dari kiri ke kanan serial gitu. Kalau rekursif itu seperti pohon, ya, seperti pohon ini. Ini rekursif juga, ya, digunakan untuk sentiment analysis. Di mana ini judulnya, di sini judulnya itu adalah, oh bukan di sini judulnya ya, ini rekursif, tapi di sini judulnya ya kita lihat, ini convolutional network, rekursif, neural network, dan konstituensi parsing, ya. Dan konstituensi parsing, karena konstituensi itu dekat dengan rekursif yang berupa pohon. Konstituensi itu maksudnya frase, memecah kata-kata, salah satunya yang dasarnya adalah memecah kata-kata menjadi frase-frase. Ya, frase itu seperti frase benda. Itu misalkan ini ya, misalkan katakanlah classification benda, sentence ini benda, kemudian sentence classification ini frase. Sentence classification itu adalah klasifikasi, yang klasifikasi untuk sentence, seperti halnya black laptop. Black laptop itu adalah laptop yang mempunyai sifat black. Ya, seperti itu. Sebelum masuk kita ke CNN, kita akan lihat dulu yang paper itu, yang survei. Ya, jadi CNN itu salah satu yang klasik, katakanlah gitu, atau yang utama untuk arsitektur deep learning, khususnya yang supervised learning. Seperti kita tercermin di sini. Seperti tercermin di sini. Yang awalnya ini sequence, yang artinya di sini utamanya RNN, recurrent neural network. Ini lecture 2 ya. Ini lecture 1 intro, kemudian lecture 3-nya deep computer vision, yang intinya adalah CNN. Ya, 2 ini yang utama untuk supervise, dan memang banyak pekerjaan kita yang sebenarnya supervise. Kemudian bukan hanya itu, ada juga sebenarnya ini ada generative modeling, reinforcement, yang lebih baru lagi reinforcement learning, dan sebenarnya lebih banyak lagi ininya pendekatannya, dan artinya banyak yang sebenarnya bisa
digunakan atau penggunaannya berbeda, meskipun bisa jadi nanti seperti ini naturalnya untuk 2 dimensi seperti image, tapi bisa juga untuk 1 dimensi seperti teks. Ya. Ya, kemudian sebelum kita melanjutin yang slide tadi, kita akan lihat slide yang saya ambil dari ini, dari buku ini. Ya, maksudnya yang saya hanya ambil dari buku ini. Kita lihat banyak sekali variasinya. Ya, di sini deep learning models for classification. Dan ini ada banyak sekali seperti kita lihat di abstraknya. Di abstraknya itu ada di artikel tersebut, di artikel survei tersebut, ada 150 model, deep learning based model bisa digunakan. Jadi banyak sekali variannya. Yang ada yang RNN tentunya, ada yang CNN tentunya, dan ada yang lain-lain. Lain-lain seperti reinforcement learning tadi. Untuk text classification. Ini paper tahun 2021-an agak awal kalau nggak salah. Nah ini kan dalam setahun tentunya ada lagi, tambah lagi. Jadi ada macam-macam sekali, kita lihat di sini. Ini belum lagi ada yang RNN based, CNN based, kapsul neural. Kalau attention saya kira kita sudah pelajari, termasuk di sini attention itu transformer ya, transformer. Nah kemudian ada member augmented, ada graf yang sebenarnya sejauh yang saya tahu ini apa, bukan mainstream, artinya ya mungkin untuk eksperimen dan mungkin untuk unggul di beberapa permasalahan tertentu yang relatif tidak luas ya, sejauh yang saya tahu. Kemudian ada juga yang disebut dengan Siamis, jadi Siam, kembar Siam, hybrid model. Ini transformer juga di sini dan pre-training. Kemudian yang kalau bukan yang supervised bagaimana? Artinya di depan-depan itu terutama supervised. Ya, bukan supervised itu maksudnya, atau beyond supervised itu artinya permasalahannya adalah supervised klasifikasi. Tapi bagaimana kalau diselesaikan dengan modelnya beyond supervised? Ya, ini dari yang relatif awal kita lihat sekilas saja. Ada macam-macam, kita tidak, ini adalah CNN, kita tidak perlu ini ya terlalu detail mendalami, kecuali kalau kita memang lagi penelitian di situ. Nah kemudian tadi ada slide lagi nanti di sini juga sebenarnya yang ini bukan klasifikasi secara sederhana, tapi pada prinsipnya adalah supervised juga, yang artinya ya bisa seperti apa, supervised learning, yang artinya juga itu sebenarnya dapat dikatakan adalah klasifikasi. Ya ini kita lihat arsitekturnya saja. Ya, ini tahun 2016, di mana 2016 itu juga termasuk awal mulai deep learning, yang di sini ada ini apa? Ada setiap tahun mulai 2016 ada kompetisi ya, atau ini bukan kompetisi yang berhadiah atau bagaimana, tapi maksudnya membanding-bandingkan atau dibuat ini apa? Ada ya ada permasalahan, ada data set yang disediakan, kemudian orang mencoba untuk merancang, kemudian dibanding-bandingkan. Ya ini adalah yang relatif, ini sebenarnya relatif standar ya, tapi sudah bisa menjadi pemenang. Ya. Oke, mungkin kita sekarang masuk ke yang di sini. Ya. Penjelasan ini udah saya sampaikan juga ya, mungkin bisa dilihat di sini ya. Meskipun menggunakan slide yang tahun sebelumnya, bukan tahun 2022, nanti bisa mungkin kalau yang lebih detailnya di sini. Dasar-dasar CNN untuk teks 1, 2, dan 3 sampai bunga rampai atau potpori.
sampai potpourri di sini. Nah, kita akan coba membahas dari sini. Nah, ini adalah RNN, ya, recurrent. Ya, mungkin diingat-ingat lagi, RNN itu adalah recurrent. Recurrent itu adalah berulang atau looping, recurrent, ya. Ya, di mana recurrent di sini kita lihat itu tidak bisa, salah satu kelemahan ya untuk bahasa, untuk teks itu perlu mengcapture frase, ya, mengcapture frase. Padahal untuk kalimat-kalimat di bahasa, termasuk bahasa Indonesia itu banyak dia itu frase-frase, ya. Frase, ada frase itu macam-macam, frase benda, noun phrase, frase kerja, verb phrase, frase preposisi, prepositional phrase, dan adjective phrase, misalkan gitu ya. Ya, kemudian untuk RNN, ya, seringkali mengcapture kata terakhir di final. Ini tentunya yang standar ya, belum ada attention. Jadi di sini serial, sequence di sini, kemudian ini adalah perwakilan dari semuanya itu, terutama mengcapture dari yang akhir ini kemudian di-capture di sini. Ini contohnya kata rangkaian kata-katanya atau kalimatnya seperti ini, di mana di sini adalah representasi dari kata ini dengan jadi vektor seperti ini, misalkan pakai embedded di sini, ini dengan di sini, ini, misalkan dengan word to fact misalkan. Semantic embedding di sini. Nah, ini adalah hidden layer ya. Kira kita udah bahas dan saya kira di mata kuliah lain juga. Kemudian di akhirnya ini adalah prediksi. Prediksi artinya klasifikasi, misalkan klasifikasi. Ya. Prediksi untuk klasifikasi atau juga bisa yang lain. Yang lain itu seperti misalkan prediksi kata berikutnya bisa. Ya. Prediksi kata berikutnya seperti model bahasa. Jadi Mona walk into the ceremony titik-titik. Nah, ini berikutnya bisa, atau Mona walk into the ceremony ini masuk misalkan apa? Misalkan apakah kalau kata apa, misalkan kalimat atau misalkan sentimen, analisis positif atau negatif atau netral misalkan seperti itu. Ya, taunya di sini apakah prediksi kata berikutnya atau sentimen analisis atau apa yang lain, atau juga bisa angka, berupa angka, berapa nilainya ini misalkan, seberapa bagus atau apa, ya tergantung dari salah satunya adalah data trainingnya. Ya, data trainingnya bagaimana? Artinya kita kan belajar dari data training, kemudian diterapkan di sini. Ya, ya dari sini salah satu tekanannya adalah frase. Ya, di sini tidak bisa ada frase, karena di sini terus saja tidak ada pengelompok-kelompokan atau frase. Kemudian kita ingat-ingat lagi tentang arsitektur CNN atau disingkat CNN atau ConvNet, ya, convolution. Ya, jadi ini dari judulnya dari RNN ke CNN. Ya, convolution atau lilitan itu ya dari namanya melilit-lilit itu ya. Nanti kita lihat, atau mungkin saya kira barangkali udah tahu kenapa namanya seperti ini. Di sini melilit itu seperti tadi frase, artinya ya seperti n-gram, di mana di sini mengkomputasi vektor, artinya menghasilkan vektor untuk subsequence word dari untuk length tertentu, seperti kalau n-gram, 2 gram, 3 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, itu lengthnya. Seperti contohnya ini. Contohnya ada rangkaian kata-kata ini. Tentative deal reach to keep government open. Ya, yang itu artinya mengkomputasi vektor, artinya menghasilkan vektor-vektor untuk misalkan
tentatif Diehl-Rich. Ya, Diehl-Rich 2 seperti ini kan 3 gram ya. Tentatif Diehl-Rich 2 dan seterusnya. To keep government dan seterusnya. Ya. Dan di sini tidak gramatikal. Artinya tidak linguistik. Ya, tidak linguistik. Kalau linguistik kan harusnya ada noun phrase, ada verb phrase, tidak sembarangan seperti n-gram yang statistikal. Maksudnya tidak ya mungkin setiap bahasa beda ya aturannya. Di sini enggak. Di sini secara otomatis gitu. Ya tidak linguistik. Ya, tapi mungkin kadang-kadang tidak make sense atau apa gitu ya, mungkin yang dihasilkan, tapi dari sisi bahasa. Ya. Ya, kemudian digrup-grupkan setelah itu, ya. Nah ini apa itu konvolusional? Sekira kita sudah mempelajari, tapi kita refresh lagi. Di mana konvolusional itu pada intinya adalah lilitan. Kalau kita gambarkan aja, tadi kita udah sebut ya bahwa konvolusional itu adalah naturalnya itulah 2 dimensi seperti image di sini. Inilah image, misalkan di mana misalkan ini pixel adalah seperti itu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 kali 5. Ya. Ya secara klasiknya ini dari image. Yang image itu 2 dimensi. Ya. Yang di sini istilahnya model position invariant identification. Ya, jadi kalau digambarkan model invarian itu ini apa? Bisa mengcapture seperti misalkan kalau gambar, misalkan ya gambar di sini, misalkan ya mungkin contoh sederhananya, misalkan ada gambar ini. Sebentar warnanya, bentar. Ya jadi misalkan ini sambil ada lagi ngelup. Ya, di sini gambaran sederhananya begini. Kalau di sini ada gambar seperti ini, nah gambarnya itu di sini kecil ada angka 3 di sini. Gambar yang lain di sini ada kata 3 di sini. Gambar yang lain di sini ada kata 3 di sini, dan di bagian-bagian lain yang relatif kecil terhadap semuanya ini bisa dikenali. Itu artinya tidak independen terhadap posisinya. Ya, contoh 2 dimensi. Ini contoh 2 dimensi yang seperti ini. Ya kemudian berbeda dengan nanti kalau 1 dimensi ya, berbeda dengan n-gram. Tidak sepenuhnya n-gram itu, ya, tidak sepenuhnya n-gram. Jadi di sini kita lihat yang 2 dimensi dulu, ada yang disebut dengan filter. Ini seperti filter kalau kamera, di filter. Ya, jadi ada kan itu kan kalau kita bikin ini foto kemudian bisa difilter supaya seperti negatif. Difilter supaya kelihatan garis-garisnya saja gitu. Ya, filter atau istilahnya kernel. Ya. Di mana filter itu nanti bisa filternya itu adalah dengan bobot ya. Ya, filter itu adalah dengan bobot merah-merah. Artinya ya. Kemudian ya kemudian outputnya adalah di sini di filter, kemudian dijadikan di sini yang 3 kali 3 jadikan 1 di sini sebagai summary-nya ya. Fitur yang hasil dari lilitan yang ini seperti lilitan, nanti kan seperti n-gram tapi di sini melilit di sini ya 1 kotak kecil kuning yang geser di sini, kotak kecil kuning yang geser di sini, kotak kecil kuning yang geser di sini 3 kali 3 terus sampai geser 1-1 ke kiri dan kemudian geser 1-1 ke bawah dan ke kiri.
seperti itu, melilit-lilit itu yang jadi seperti bisa digambarkan, ini bisa dikenalin. Ya, jadi dua dimensi seperti n-gram tapi dua dimensi. Nah, kemudian bagaimana kalau convolution ini satu dimensi? Karena kalau teks itu kan satu dimensi, ya, satu dimensi yang ke kiri semua seperti ini, atau digambarkan ke sini semua. Nah, ini misalkan ada kata ini, kata, rangkaian kata-kata yang kemudian ini dinyatakan dengan vektor. Vektor misalkan dengan bentuk fact atau yang lain, menyatakan kata-kata ini adalah representasi semantik vektor. Untuk kata-kata tentatif, deal, dan seterusnya. Nah, kemudian kita apply, kita gunakan filter yang tadi seperti ini filter. Jadi filter itu artinya sebenarnya kalikan 1 kali 1, filternya yang merah ini ya. Dikali-kan, ya, kemudian jumlahkan. Nah, di sini juga seperti itu. Filternya ini 3, ya berarti ya, TDR, tentatif, deal, reach, TDR. Kemudian turun DRT. Nah, ini seperti n-gram kan. TDR, DRT, RTK, RTK, TKG, ya gitu, dan KGO terakhir. Nah, ini seperti n-gram, tapi di sini ini dipakai filter ini. Filter ini artinya tadi dikalikan dan dijumlahkan tadi, sehingga dihasilkan seperti ini. Filter pertama dihasilkan seperti ini, filter kedua di sini seperti ini, filter ketiga dihasilkan sini. Nah, filter kalau seperti kamera itu filter gelap, misalkan filter kalau mendung gimana, filter kalau apa, ya, atau kalau kita di itu image itu ya di komputer mau diubah-ubah ininya apa, jadi seperti komik atau apa gitu kan saya. Nah, ini sendiri adalah sebenarnya bobot width parameter yang diubah-ubah nanti. Jadi filternya itu awalnya misalkan di random, kemudian diubah-ubah, artinya ada 4. Misalkan di sini ada beberapa variasi ya, ada 4 variasi, ini sudah 4 variasi di sini. Ya, plus kemudian bias. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, kemudian ada istilah yang lain, ada istilah padding maksudnya ditambahin di ujung-ujungnya di sini, ya, untuk supaya ini ya, kalau yang di sini supaya ini bisa G, O, dan ini yang tambahan seperti itu. Tapi intinya adalah tadi menggunakan seperti n-gram plus filter. Ya, ya, ya. Terus intinya adalah seperti itu. Kemudian di CNN mungkin diingat-ingat lagi ada istilah pooling. Pooling itu summary. Pooling itu misalkan di sini diambil di pool itu yang maksimalnya. Maksimalnya adalah 0,3 yang ini maksimal. Ya, di sini maksimalnya mana? Ini. Jadi seperti diringkas saja, ringkas sederhana maksimalnya. Meringkas dengan sederhana. Intinya mengurangi dimensi sebenarnya. Ya, kelihatannya sederhana, tapi cukup efektif. Dan memang nanti kemudian ada coba untuk memperbaiki bukan dengan pooling yang sederhana, tapi ada istilahnya yang lebih kompleks, istilahnya kapsul. Ya, kita lanjutkan seperti itu dengan PyTorch, misalkan, atau TensorFlow itu udah terbantu. Maksudnya framework yang gampang kita bisa bikin dari scratch ya. Ya, jadi saya kira udah banyak juga ini apa di internet yang kita bisa gunakan. Contoh-contohnya. Ya, kemudian ada istilahnya stride, gesernya berapa? Kalau n-gram itu gesernya satu-satu, kalau gesernya misalkan dari ini digesernya kemudian bukan dari ke sini tapi gesernya ke sini, itu. Ini ada beberapa hyperparameter. Ada beberapa yang bisa diubah-ubah. Nah, salah satunya juga kalau
di tugas eksperimen bisa ngerubah-ngerubah itu pooling, tadi ada stride dan lain-lain. Ya, itu ya ternyata tadi di awal dikatakan bahwa salah satu kelebihan dari CNN ya adalah dia bisa frase, meskipun frasenya bukan frase linguistik, dan ini ada klasifikasi untuk sentence, utamanya adalah untuk sentimen, yaitu klasifikasi positif dan negatif. Ya, ya sentence classification ini adalah, dan ada pooling dan lain-lain ya, ini standar ya, saya kira ini bisa dilihat di sini. Ini contohnya, ini adalah ini seperti kan ini seperti frase seperti n-gram ya, ini kan ini apa seperti ini kan seperti n-gram ya, ya single layer CNN. Jadi ini adalah kata-kata sendiri, representasi kata. Di sini adalah ininya apa? Di sini adalah hidden layer-nya. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Single layer, ada pooling dan channel, ada kemudian bagaimana kalau fine tuning word vector, udah ada pre-training, kemudian di tuning lagi itu ada kelemahan atau jadi kurang bagus, jadi rusak gitu ya. Kemudian ini seperti itu, klasifikasi dengan CNN. Nah ini contohnya yang tahun 2014 menggunakan CNN. Ya ini adalah CNN ya. Ini ada kata-katanya gini. Kemudian menggunakan CNN. Kemudian menggunakan ada pooling ya, ada pooling sampai di sini CNN. Ya, kemudian di sini tambah multi layer perceptron sehingga dihasilkan misalkan klasifikasi untuk sentence classification. Ya, sentence classification ini apa ya, mungkin klasifikasinya apa gitu labelnya. Ya, jadi artinya CNN plus ini multi layer perceptron. Banyak yang seperti itu kalau kita pelajari dasar CNN di MIT tadi itu ya juga ya seperti itu. Ya, kemudian ini adalah detail hyperparameternya di set. Nah, ini bisa juga kalau eksperimen bisa diubah fungsi aktivasi non-linearity-nya, window size-nya kalau menggunakan CNN, dan kita kan menggunakan framework ya seperti TensorFlow atau PyTorch, ya bisa diubah-ubah seperti ini contohnya. Hyperparameternya, ya, hyperparameter itu artinya parameter yang di-set sebelum percobaan. Sebenarnya kan di-set sebelum percobaan ya oleh kita, bukan mesin. Kalau parameter itu bobot, kalau hyperparameter contohnya seperti ini. Nah, ternyata hasilnya ada yang lumayan. Di sini CNN ini. Ya, hasilnya lumayan. Yang ditebelin artinya lumayan. Bahkan dibandingkan dengan RNN, tapi RNN yang lama ya. Yang lama dan belum ada seperti transformer. Ya, ya kemudian, nah kemudian ini ada beberapa perbandingan seperti back of vector. Back of vector itu adalah contohnya deep average network. Deep average network itu pada intinya adalah multi layer perceptron yang kita bisa lihat itu di sini. Yang awal-awal itu adalah DAN. Iya, DAN. Nah, ini deep average network yang intinya adalah sebenarnya multi layer perceptron. Dikatakan back of word karena ini dibolak-balik sebenarnya nggak ngaruh. Ini predator di sini, jadi urutan nggak bisa dipertahankan atau informasi urutan nggak bisa nggak bisa diambil. Ya. Kemudian yang kedua menggunakan window base. Window base itu artinya menggunakan seperti seperti multi layer perceptron tadi, tapi menggunakan window, artinya seperti n-gram tapi tanpa filter, misalnya seperti itu.
Ya, ini bagus untuk yang tidak mempunyai konteks yang luas. Tidak mempunyai konteks yang luas itu artinya menentukan pos, misalkan part of speech, jenis kata seperti kata benda, kata kerja, kata, misalkan, atau ini kata apa? Ini kata apa? Untuk menentukan kata ini, misalkan tidak bisa, misalkan hanya dari sini saja tanpa konteks, tapi harus dengan konteks. Tapi konteksnya tidak perlu sampai ke sini gitu jauh gitu konteksnya yang kata-kata dekatnya aja. Nah ini dengan Windows. Nah CNN yang kita pelajari bagus untuk klasifikasi yang terutama ada frasenya gitu. Kemudian juga yang ditebalin ini mudah untuk diparalelkan di GPU dan efisien, artinya bisa cepat karena mungkin paralel salah satunya. Kemudian recurrent neural network ini sequence kan ya, bagus, memang masuk akal, sangat masuk akal, natural untuk teks. Tapi untuk beberapa itu tidak yang terbaik di klasifikasi dan kurang efisien, artinya lebih lambat karena mungkin di sini lebih bisa ini. Tapi untuk sequence bagus, kemudian apalagi kalau ada dengan attention itu bisa diperbaiki. Kemudian transformers untuk language model, untuk sentence calculation, jadi yang pada intinya masih yang secara umum masih yang terbagus. Ya. Secara umum masih yang terbaik. Ya. Ya, kemudian ini adalah yang lain-lain, artinya normalisasi yang batch, ya, batch normalization. Saya kira ini adalah di dalam prosesnya di training itu kan ada menggunakan batch, menggunakan ada ini ya, seperti mini batch yang stokastik dalam mengambil trainingnya itu apakah individual atau kelompok kecil atau keseluruhan. Ya, ini convolution yang size-nya cuma 1 seperti n-gram tapi 1. Ya, 1 gram. Ya, ini yang sederhana. Kemudian ini yang deep. Ya, deep. Nah, ini bagaimana kalau mungkin di sini dulu. Bagaimana kalau seperti vision image itu kan biasanya deep. Ya, very deep. Ya. Very deep dari sisi lapisannya, bukan kalau CNN kan ke kanan itu ya. Kemudian ada ke kanan gini kan. Nah, kemudian ditumpuk lagi di sini kan. Nah, ini ditumpuk ke sininya maksudnya terutama gitu ya. Jadi kalau vision kan bisa hyper hidden layer-nya bisa banyak. Ya, kemudian di sini salah satunya disebutkan bahwa terutama adalah di sini disebutkan untuk yang karakter level. Artinya inputnya itu karakter bukan kata. Ya, istilahnya di sini di NLP from scratch untuk raw sinyal maksudnya per kata itu. Jadi deep-nya itu maksudnya ke sini, di mana kalau image itu biasanya deep. Ya, bagaimana dilakukan eksperimen? Ya, ya ini seperti itu. Misalkan tadi ada batch normalisasi tadi. Ini ada 1, 2, 3 dan banyak lagi misalkan. Ini detail-detail hyperparameternya, konvolusinya. Yang 3 tadi arti 3 itu artinya seperti n-gram, 3 gram. Ya, ini ternyata hasilnya lumayan intinya. Tapi ini, ini lumayan. Ini intinya adalah lumayan ya. Dengan beberapa variasi. Ya, artinya kalau kalian membuat tugas, ini bisa hyperparameternya diubah. Jadi seperti ini juga meskipun tentunya tidak seperti ini butuh ini ya. Kalau di sini kan butuh mesin yang besar ya. Nah, itu saya kira sudah selesai. Kemudian topik yang lanjutnya lagi. Nah, di sini sebenarnya awalnya sudah ada cukup lama. Ininya lama itu maksudnya tahun 2000 mungkin 13-an lah ya gitu. Nah, ini ide dasarnya adalah bahwa bahasa manusia itu mempunyai struktur, ya. Strukturnya salah satunya adalah frase. Contohnya non phrase, ya, frase benda. Ya, seperti ini adalah contohnya frase
menggunakan ada frase benda. Ini adalah phrase, non phrase, non phrase ya. Non phrase itu seperti a spoon. Non phrase itu seperti spaghetti with meal. Spaghetti with meal adalah spaghetti tapi with meal. Ini intinya adalah spaghetti. Kemudian sebagai tambahannya lah istilahnya itu adalah. Jadi bahasa itu punya struktur. Ya, ini punya struktur, apalagi struktur yang di dalam, dan seperti itu. Ya, bagaimana kalau kemudian nanti dibuat struktur juga. Jadi bukan recurrent, tapi rekursif. Strukturnya adalah rekursif seperti ini. Nah, jadi di sini meaning itu untuk frase ditentukan dari kata itu sendiri dan cara mengkombinasikan kata-kata itu. Rule menggunakan kata-kata itu yang recurrent. Jadi seperti ini. Ini adalah the country of my birth dengan the place where I was born, itu harusnya bisa dekat, bisa kita bukan kata-kata saja, tapi satu frase atau satu rangkaian kata-kata itu bisa dibuat jadi dekat secara semantik, bisa ketahuan bahwa ini dekat bagaimana dengan dibuat juga struktur. Nah, jadi bisa dibuat struktur. Ini adalah struktur konstituensi parsing, di mana membuat pohon hierarkis yang dibuat frase-frase. Konstituensi itu maksudnya frase. Ya, kemudian bagaimana kalau di sini? Nah, ini ada ini. The itu direpresentasikan jadi dengan vektor, semua dengan vektor. Ya mungkin bukan dua gini, ini yang disederhanakan, bisa saja 20 atau sampai 200 gitu, misalkan dari word to fact. Ya, representasi semantik embedding. Nah, ini juga direpresentasikan dengan frase. Representasikan dengan vektor. NP-nya representasi dengan vektor, dan sampai di sini representasi dengan vektor, tapi dengan proses struktur seperti ini, tidak sekedar ditambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini semua, tapi penggabungan menggunakan struktur yang seperti ini, menggunakan tree compositional vector representasinya menggunakan seperti ini, ya, dan seterusnya. Ini adalah rekursif, ya. Rekursif itu seperti ini. Pohon gini, kalau recurrent adalah seperti ini. Recurrent sekali lagi adalah ini apa, ngelooping gitu ya. Kalau rekursif itu seperti taksonomi hierarkis gini, frase atau konstituensi. Nah, itu untuk struktur prediction ya, untuk memprediksi ini apa, ya seperti ini misalkan struktur prediction itu misalkan memprediksi bukan hanya satu kata, bukan hanya satu ini ya, misalkan bukan hanya satu, misalkan gini ya, bukan hanya satu seperti struktur prediction itu, contohnya adalah machine translation. Dari sebuah kalimat diprediksi menjadi kalimat yang lain, bahasa yang lain, seperti itu, terstruktur outputnya. Ya, ini kan seperti itu. Kemudian ya ini digunakan menggunakan network-nya, menggunakan rekursif. Ya, network-nya menggunakan rekursif yang ternyata hasilnya ya ada yang lumayan ya, meskipun lebih kompleks daripada recurrent, dan memang udah lebih lama ininya. Ya, mungkin saya kira seperti itu untuk yang pertama. Untuk yang saya